Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan atau tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Malam hari ini kita kembali mengaji, mempelajari, mendalami akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang diinginkan Allah dari kita, yaitu meniti jalan kebenaran yang mengantarkan ke dalam surga, itu terwujudkan. Setiap hari, setiap salat kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nggak pernah kita berhenti. Tapi banyak di antara kita yang tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mempelajari adab-adab dan etika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka jadi menyimpang dan menjauh dari ajaran dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masih dalam bab al-kibr, bab kesombongan. Masih tinggal satu hadis yang akan kita bahas, yang semoga hadis ini membuat kita takut untuk berbuat sombong. Manusia itu, Masya Allah, memiliki dua sisi. Satu, ambisi dia. Yang kedua, rasa takut dia. Ada orang yang memiliki keinginan yang tinggi sekali, sehingga Allah menyediakan surga. Ada orang yang memiliki rasa takut yang besar, sehingga Allah menakut-nakutinya dengan neraka. Tapi ada manusia-manusia yang tidak berharap surga dan juga tidak takut dari api neraka. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama aja kamu memberikan peringatan kepada mereka atau mendiamkan mereka, mereka tidak akan beriman. Tapi jamaah, ana lihat banyak yang di luar, apa udah habis tempatnya. Mungkin antum bisa merapat jamaah. Tadi yang duduk selesai sholat nggak mau bergerak, iqtaribu syabab, iqtaribu, udnu. Nah, silakan yang sebelah sini, yang di pintu masuk ke dalam. Nah, tafadhal ya habib. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li syaikhina wa li walidayhi wa li masyaikhihi wa li jami'il hadirin. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi adabil mufrad. Babul kibr. Qala haddatsana Muhammad bin Salam, qala akhbarana Abdullah bin Mubarak an Muhammad bin Ajlan an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsal adh-dharri fi surati rijal yaghshahumudh dhullu min kulli makan yusaquna ila sijnin min jahannam yusamma bulas
ta'luhum narul anyar wa yusqawna min usarati ahli an-nar tinatal khobal. Barakallahu fiik. Sebuah ancaman yang dahsyat sekali. Di sini Imam Bukhari menyebutkan hadis. Beliau mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn Salam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdullah ibn al-Mubarak, salah seorang alim ulama dari kalangan salaf yang dikenal kekayaannya, konglomerat, kaya. Tapi ternyata dia juga seorang mujahid fi sabilillah. Biasanya orang kaya takut untuk berjihad. Tapi Abdullah bin Mubarak dengan kekayaannya dia berjuang di jalan Allah. Dengan kekayaannya dialah yang memberikan santunan kepada para ulama. Sehingga tatkala Ibnu Mubarak ditegur oleh Al-Fudail bin Iyad, kamu itu nyuruh orang zuhud, bahkan beliau punya kitab zuhud. Tapi kau dagang terus ini itu macam cari duit. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Kalau bukan karena kalian, aku nggak akan berdagang. Artinya Abdullah bin Mubarak ternyata berusaha keras, bekerja, mengumpulkan harta untuk menjaga kehormatan para ulama. Dia yang memberikan santunan kepada para ulama. Imam Malik ketika hendak menikahkan putrinya atau beliau kirimkan duit ke sana, nggak sedikit jamaah yang dikirim. Kadang-kala dia kasih seorang ulama, Masya Allah, 1000 dinar. 1000 dinar ini 4 kilo seperempat emas gram. 4 kilo seperempat emas murni. Bayangkan berapa miliar dia kirim. Dia katakan hanya untuk menjaga kehormatan para ulama sehingga mereka tidak dihinakan oleh orang-orang kaya atau oleh pejabat negara pada waktu itu. Hadza Abdullah bin Mubarak al-alim al-amil bi'ilmihi al-mujahid fi sabilillah. Dia meriwayatkan dari Muhammad bin Ajlan, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Amr bin Shu'aib bin Abdullah bin Amr bin As, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsal adh-dhar. Orang-orang yang sombong ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat, dikeluarkan dari kuburannya, digiring ke padang mahsyar, mereka dalam wujud semut. Amsal adh-dhar, seperti semut kecil. Adh-dhar itu jam'u dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Dzarrah itu disebutkan an-namlul ahmar as-saghir, semut merah yang kecil sekali. Seperti itu nanti orang-orang sombong. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Orang akan dibangkitkan pada hari kiamat dari kuburannya sesuai dengan amalannya. Kalau di dunia, seringkali anak ingatkan bahwasanya pembagian rezeki di dunia ini bukan sesuai dengan amalan. Ingat, bukan sesuai dengan amalan. Karena ada orang yang taat, yang dekat sama Allah, miskin. Miskin jemaah. Ada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di muka bumi. Kakinya tidak pernah melangkah ke rumah Allah Jalla Jalaluh, kaya raya. Supaya kita faham bahwa dunia ini nggak ada nilainya di sisi Allah Jalla Jalaluh. Sama sekali jemaah. Anak kemarin ke Palu melihat, Allahu Akbar, satu kampung ada 3.000 orang, bahkan lebih mungkin. Ada yang mengatakan 8.000 orang di sana. Hilang bersama rumahnya, bersama mobilnya, bersama kulkasnya, bersama HP-nya, bersama televisinya, bersama semua yang ada di rumah dia. Hilang. Selesai. Datang alat berat meratakan, diratakan semua, dibangun di atasnya, dilupakan mereka selesai.
Wallahi hadhihi dunya. Jadi pembagian rizki di dunia ini bukan sesuai dengan amalan, tapi sesuai dengan ujian yang hendak Allah berikan kepada manusia. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan. Tapi pada hari kiamat semuanya sesuai dengan amalan. Dibangkitkan. Ingat, orang yang mati syahid di jalan Allah, dia tidak dimandikan, dia tidak disolatin, dia dibangkitkan dalam kondisi darah itu masih mengalir di tubuhnya, masih basah, warnanya warna darah. Kita tahu darah biasanya amis, tapi aromanya aroma misik pada hari itu. Yang meninggal ketika dalam kondisi berihram, dia akan dibangkitkan bertalbiyah. Ketika ada seorang sahabat yang meninggal dunia, jatuh dari ontanya dalam kondisi berihram di Mina mungkin. Karena Nabi alaihi salatu wassalam, kaffinuhu fi thawbayhi wa la tughattu ra'sahu wa la tuhannitu. Kafani dia di dua pakaian dia, sarung dan selendangnya. Jangan ditutup kepalanya, jangan dikasih parfum dia. Padahal orang kalau mati dibungkus rapat, kasih wangi-wangian. Itu orang nggak boleh, kata Nabi SAW. Nggak boleh. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Dia akan dibangkitkan bertalbiyah. Dia dibangkitkan dalam kondisi mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seperti itu dia dibangkitkan. Adapun orang-orang yang sombong keluar dari kuburannya, digiring ke padang mahsyar, amsal dzar. Dia yang merasa besar. Itu orang-orang yang sombong. Fi suratir rijal, lihat, dalam rupanya lelaki, wajahnya wajah lelaki. Yaghshahumudz dzul min kulli makan. Dia melihat orang lewat, mungkin dia terinjak di sana. Manusia yang dahulu dia kecilkan ternyata lebih besar dari dia. Manusia yang dulu dia remehkan ternyata lebih jauh, dia nggak ada setengah betisnya, kecil dia. Yaghshahumudz dzul, dia diliputi dengan segala kehinaan. Wallahi jamaah, manusia kadangkala merasa besar, sejatinya dia kecil. Hari ini mungkin tidak nampak. Al-yawm amalun bila hisab, wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini kita beramal nggak dihisab. Itu kok tetap saat orang sombong tapi kaya raya. Orang sombong tapi tetap dihargain sama manusia. Nanti jemaah, datang saatnya yaghshahumudz dzul min kulli makan. Dari kanan, kiri, depan, belakang dia ketakutan, terhinakan di sana. Bukan hanya itu, yusaquna ila sijnin min jahannam. Dia digiring menuju ke penjara. Penjara ini berada di dalam api neraka jahanam. Artinya orang-orang sombong ini diperlakukan spesial. Hukuman mereka nggak sama dengan kemaksiatan yang lain. Ada tempat tersendiri buat orang-orang yang sombong. Mereka ditaruh di penjara, di dalam neraka ada penjara namanya bulas. Bulas. Para ulama mengatakan bulas ini berasal dari kata al-iblas yang artinya al-ya's. Disebut iblis dari kata iblas karena dia putus asa sudah.
Maka orang yang masuk sana sudah putus asa. Artinya mau gimana lagi, mereka akan berada di sana sampai kapan? Sampai Allahu a'lam. Maka dia masuk ke sana, dan kalau antum lihat, nama ini memberikan apa istilahnya? Jadi orang kalau minum obat atau minum jamu, tahu-tahu dia merasa sembuh. Apa istilahnya? Sugesti. Ada sugesti dia. Ketika masuk sana, yang ada pada diri dia udah azab sudah. Nggak bakal keluar kayaknya dari sana. Nama-nama yang indah membuat orang jadi bahagia. Makanya Ana masih ingat ketika Ana ke Singapura. Ada sebuah perumahan yang Ana masuk sana bahagia sekali. Masuk jalan kebahagiaan. Masuk jalan kasih sayang. Masuk jalan lagi cinta. Masuk jalan lagi kesenangan. Nah, Allahu Akbar. Jadi orang yang masuk ke sana akan merasakan keindahan. Ketika digiring tertulis di sana bulas, habis mereka. Ta'luhum narul anyar. Yang membakar mereka itu bukan api biasa, tapi api dari api-api yang banyak itu. Jadi mereka di bawah dan api ini ada di atas mereka, membakar mereka. Antum kalau orang di dalam api kemudian disemprot dengan api lagi. Antum pernah lihat orang tukang las ya? Kalau antum bisa bayangkan, pandai besi memasukkan besinya ke dalam tungku. Udah panas belum? Panas lah, sampai merah dia. Lalu didatangkan alat las itu yang menyemburkan api. Seperti itu bayangan yang diberikan oleh orang-orang yang sombong di sana. Dia sudah dibakar, kemudian ditambahin lagi dengan api yang membakar mereka. Wa yusqaun min usarati ahli nar tinatal khibal. Mereka itu dikasih minum, bukan mereka minum. Ingat, bukan mereka minum, tapi mereka dikasih minum. Artinya ada unsur pemaksaan. Ini salah satu bentuk azab yang lainnya. Ada azab jiwa. Ketika mereka digiring dalam bentuk kecil, sudah jiwa mereka terazab. Ketika masuk neraka, fisik mereka terazab. Ditambah lagi dikasih minum dari tinatu usarati ahli nar. Perasannya, keringatnya penghuni neraka. Wallahi jamaah, teman-teman yang di Palu cerita, ketika bangkai-bangkai itu ditemukan, itu kadangkala ditarik tangannya lepas, penuh dengan minyak-minyak yang berbahaya. Akhirnya dibiarkan seperti itu. Itu di neraka ada perasannya penghuni neraka. Keringat mereka yang bau itu dipaksa mereka minum. Allahumma inna na'udzubillahi minan nar. Wan naru haq. Ana beriman neraka itu ada. Semoga Allah Jalla Jalaluh ya membuat kita terhindar dari penyakit
fasta'danat wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'a Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi mirtiha fa'adina laha fadakhalat faqalat inna azwajaka arsalnani yas'alnaka al-'adla fi binti Abi Kuhafah. Qal ay bunayya atuhibbina ma uhib? Qalat bala. Qal fa ahibbi hadhihi. Faqamat fakharajat fahaddatsathunna faqulna ma aghnayti 'anna shay'an farji'i ilayhi. Qalat wallahi la ukallimuhu fiha abadan. Fa arsalna Zainab zawjan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fasta'danat fa'adina laha faqalat lahu dhalik wa waqa'at fiyya Zainab tasubbuni fatafiqtu andur hal ya'dhanu li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam azal hatta araftu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakrahu an antasira fawaqa'tu bi Zainab falam anshab an askhantuha ghalabah fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala ama innaha ibnatu Abi Bakar. Barakallahu fikum. Bab man intasara man zalamahu. Bab tentang seorang yang membela diri terhadap orang yang menzalimin dia. Sebelum melanjutkan bab ini berkaitan dengan tadi usarat ahli nar, di mana orang-orang sombong akan diberi minuman dari keringatnya, dari perasannya penghuni neraka. Di antara maknanya adalah nanah-nanah mereka. Bukan hanya keringat karena mereka terbakar, tapi nanah-nanah yang keluar dari tubuh mereka, dari kemaluan-kemaluan pezina yang diazab, itu diberikan minum kepada orang-orang yang sombong. Baik, di bab ini bab tentang orang yang membela diri ketika dizalimi. Dalam kehidupan ini, ana yakin gak ada yang cari musuh. Kita ingin hidup damai. Kita ingin hidup berdampingan, saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling menolong. Tapi realitanya ada manusia-manusia yang tidak tahu diri, yang kadangkala dia menyakiti kita, baik menyakiti dengan lisan atau dengan fisik. Dengan lisan dikenal di masa sekarang dengan apa? Bullying. Ya, saling membuli, saling mencaci, saling memaki. Sebenarnya istilah bully ini istilah baru. Sedangkan kita mulai SD dulu sudah biasa. Namanya teman-teman di SD ilo-iloan ya. Saling caci memaki itu sudah dari dulu. Cuma karena bahasanya baru sehingga terkesan itu baru terjadi. Apa hukumnya ketika orang membela diri? Jadi ada orang mencaci kemudian kita balas. Ada orang menyalah-nyalahkan kita padahal kita nggak salah. Di surah Asy-Syura ayat 39, 40 dan 41 serta 42. Di sini Allah ketika menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, di antara sifat mereka, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Mereka adalah orang-orang yang tatkala dizalimi mereka membela diri mereka. Jadi ketika dizalimi enggak diam. Mereka membela diri mereka. Artinya membalas kezaliman itu setara sesuai dengan kezaliman yang dilakukan sama dia. Lalu Allah katakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan buat sebuah keburukan, buat sebuah dosa adalah keburukan juga untuknya. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan, ya dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Namun faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah.
Tapi barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahala dia ditanggung sama Allah Jalla Jalla. Nggak ada hitungannya pahala. Yang memaafkan dan memperbaiki. Para ulama menjelaskan bagaimana memaafkan dan memperbaiki. Kita lihat orangnya. Ada orang yang melakukan kesalahan, sejatinya dia ini orang baik. Hanya saja ketika itu mungkin dia punya masalah di keluarganya. Dia ada beban yang sedang dia tanggung, sehingga muncul ucapan-ucapan yang buruk dari lisannya. Atau kelakuan yang tidak pantas dia lakukan pada waktu itu. Maka orang yang seperti ini kita maafkan. Jadi ada unsur memperbaiki orang tersebut. Mudah-mudahan dengan dimaafkan dia jadi lebih baik. Tapi ada kondisi orang-orang yang gak pantas dimaafkan. Kenapa? Soalnya orang ini memang orang gak benar. Sekarang saatnya dia dipenjara gitu. Saatnya dia dihukum. Karena memang mulutnya ini sampah. Umpama ada kesempatan kita memenjarakan dia, penjarakan. Dengan tujuan memperbaiki juga. Supaya dia jadi lebih baik. Jadi ada memperbaiki dengan memaafkan, ada memperbaiki dengan memenjarakan dia atau menghukum dia. Allah mengatakan innahu la yuhibbul zalimin. Allah enggak suka dengan orang-orang yang zalim. Artinya dengan kita memaafkan bukan berarti kita cinta sama orang yang zalim, bukan. Tetap orang itu dibenci sama Allah, tapi tujuan kita adalah memperbaiki dia. Wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Tapi untuk orang-orang yang membela diri terhadap orang yang menzalimi dia, enggak apa-apa mereka. Mereka tidak dihukum. Jadi kalau kita membela diri, jangan dikatakan antum kok umpamanya mencela dia juga. Dalam satu sisi dia punya hak untuk membela diri, sehingga tidak ada sanksi atas apa yang dia lakukan, asalkan dia tidak melampaui batasnya ketika membela diri. Maka dalam bab ini Ali menyebutkan peristiwa di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jamaah. Ini cuplikan cerita di rumah Nabi alaihi salatu wassalam yang indah sekali. Pelajaran buat para wanita. Pelajaran buat para suami. Supaya kita juga tahu bagaimana menyikapi problematika di dalam rumah tangga. Khususnya dalam bab ini, dalam bab suami yang punya istri lebih dari satu. Angkat tangan di sini, siapa yang istrinya lebih dari satu? Masya Allah. Kok nggak ada yang angkat tangan ya, Pak? Baik, antum pelajarin ini. Yang niat mau poligami angkat tangan. Masya Allah. Oh nggak ada juga, ternyata ada cuma satu yang niat. Subhanallah. Baik, karena kebanyakan masih bujangan Ustaz, kita cari satu dulu Ustaz. Setelah punya satu nanti berpikir Ustaz. Baik, di sini Imam Bukhari menyebutkan telah mengajarkan kepada kami Ibrahim ibn Musa, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Ibn Abi Zaidah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Khalid ibn Salamah anil Bahi an Urwah ibn Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, dunaki fantasiri, silahkan engkau kalau mau bela diri sekarang. Nih, ada kesempatan untuk bela diri. Apa maksudnya? Bela diri tentang apa? Aisyah radhiyallahu taala anha kok dikasih peluang, dibukakan pintu oleh Nabi untuk membela diri. Ceritanya di hadis yang selanjutnya. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Al-Hakam bin Nafi' qala akhbarana Syu'aib ibn Abi Hamzah dari Zuhri, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Muhammad bin Abdurrahman ibn Al-Harith bin Hisham dari Aisyah. Aisyah berkata, arsala azwajun Nabi SAW Fatimah ila Nabi SAW. Jadi istri Nabi ini ada dua kubu, ada dua geng. Ya, kalau bahasa sekarang apa? Geng ini nggak selalu jelek, zaman kelompok lah, dua kelompok. Yang satu di bawah pimpinan Aisyah, Saudah sama Hafsah, tiga.
Tapi 3 ini kuat ya. Yang satu lagi di bawah pimpinan Ummu Salamah. Di situ ada Zainab, yang 2 ada Juwairiyah, ada Ummu Habibah, ada siapa lagi? Sofia. Kumpul di sana tuh, banyak tuh. 3 lawan 6. Tapi ternyata yang 6 ini nggak bisa melawan yang 3. Terpaksa mereka minta tolong sama Fatimah, putrinya Rasulullah SAW. Ummu Salamah ketika dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, itu Aisyah dengar berita. Ingat, Nabi Muhammad SAW tidak pernah izin sama istrinya untuk nikah lagi. Nggak ada musyawarah sama istrinya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Ustadz gimana Ustadz membuat istri supaya mengizinkan suaminya poligami? Ana mah nggak tahu gimana caranya. Karena memang nggak ada ceritanya gitu loh jemaah. Rasulullah SAW meminta izin kepada istrinya. Yang ada tahu-tahu Nabi SAW pulang tersenyum-tersenyum sama Aisyah, udah nikah lagi. Itu yang ada. Itu Aisyah ketika mendengar Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Salamah, Allahu Akbar, kebingungan itu Aisyah. Karena telah sampai berita kepada Aisyah, Ummu Salamah ini cantik sekali. Maka dia takut tersaingi. Wajar perempuan jemaah, supaya sadar. Laki-laki kadang-kala antum dengar, oh alhamdulillah istri anak 4 Ustadz, nggak ada yang ribut. Waduh, bahaya ini, perlu diperiksa. Apakah kewanitaannya sudah? Wallahu a'lam. Karena ada wanita-wanita yang suaminya mengatakan nggak ada masalah di rumah anak ini macam-macam, istrinya telepon anak. Kalau dia bingung sama suaminya, dikumpulkan satu rumah, Ustaz, kata dia, suami selalu cerita sama orang, nggak ada masalah di rumah, ini itu semuanya taat dan patuh. Padahal Ustaz, kita itu seperti dipotong-potong hati kita, Ustaz. Cuma ya gimana, kita berusaha untuk sabar gitu. Makanya Rasulullah SAW nggak mengumpulkan istrinya di satu rumah. Kalau sekali-kali ketemu berjumpa wajar, duduk bersama. Tapi kalau hidup bersama dalam satu atap, enggak. Rumahnya masing-masing. Maka ketika mendengar Nabi Muhammad SAW menikahi Ummu Salamah, Aisyah langsung pakai jilbabnya, dia berangkat ke tempatnya Ummu Salamah. Dia mau lihat wajahnya Ummu Salamah. Dia nggak pernah tahu Ummu Salamah. Dia masuk ke rumahnya Ummu Salamah, kan mungkin baru nikah ya, ada acara walimah ini macam. Dilihat sama Aisyah, ya Allah, cantik banget Ummu Salamah ini. Langsung pulang galau Aisyah. Sampai rumahnya, dia nggak ke rumahnya, dia berangkat ke rumahnya Hafsah. Satu kelompok nih, satu grup sama dia. Dia ngadu, kau tahu ternyata Ummu Salamah ini lebih cantik dari yang diomongkan oleh manusia. Apa kata Hafsah? Ya kamu termakan kecemburuan. Ummu Salamah cantik, tapi ya nggak terlalu cantik lah, biasalah kata dia. Coba kau lihat lagi kata dia. Berangkat lagi Aisyah dia. Untuk memastikan benar enggak gitu ucapan Hafsah. Dilihat-lihat, ternyata biasa-biasa aja lah. Dia pulang tenang sudah hatinya. Karena tetap dia yang nomor 1, dia pikir, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, terjadilah 2 kubu itu jamaah. Ada masalah karena sahabat-sahabat Nabi, kalau mereka memiliki sesuatu dan ingin menghadiahkannya, mereka menunggu Rasulullah SAW bermalam di rumahnya Aisyah. Sehingga hal ini membuat kecemburuan di antara istri-istri yang lainnya. Maka ceritanya di sini,
Arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikirim nih Fatimah. Fatimah ini umurnya lebih tua daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kepada Nabi SAW. Lalu Fatimah minta izin. Wan Nabi SAW dan Nabi SAW ma'a Aisyah radhiyallahu taala anha fi mirtiha. Sedang berduaan sama Aisyah di bawah selimut. Berduaan. Fatimah dikasih izin, dia masuk, lalu dia berkata. Ini berkata kepada ayahnya, tapi dengan bisikan dari istri-istri Nabi yang lain. Sehingga Fatimah pun ya terbakar juga dia. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, istri-istrimu mengutusku. Arsalnani yas'alnakal adla. Mereka menuntut keadilan fi binti Abi Quhafah. Di anaknya Abu Quhafah. Bukan di anaknya Abu Bakar. Abu Bakar itu Abu Bakar bin Abi Quhafah. Maksudnya di cucunya Abu Quhafah. Aisyah atau Fatimah tidak menyebut Abu Bakar. Jadi dalam cerita itu nama Abu Bakar nggak ada. Kalau memang kenapa? Ya kalau ngomong Abu Bakar kan ya ada harisma Abu Bakar. Ada kewibawaan Abu Bakar. Maka Fatimah tidak mengatakan Abu Bakar. Mengatakan cucunya Abu Quhafah. Qala, lalu Nabi SAW berkata kepada Fatimah, "Ai bunayya, wahai putriku, wahai ananda, atuhibbina ma uhibbu? Apakah engkau mencintai apa yang aku cintai? Apakah kamu mencintai apa yang aku cintai?" Ini jamaah. Kita ini yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, buktikan cintamu. Umumkan cintamu, wujudkan cintamu dengan mencintai apa yang dicintai oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita nggak suka sebenarnya. Berat buat kita, sulit untuk mencintainya, tapi karena Nabi alaihi wasallam mencintainya, maka sebagai bentuk kecintaan kita, kita harus mencintainya. Ini beliau berkata kepada putrinya sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mencintai apa yang aku cintai? Berbicara tentang iman. Berbicara tentang ayah sama anak yang saling mencintai. Apa kata Fatimah? Bala, ya pastilah ayah. Aku akan mencintai apa yang kau cintai. Qala fa'ahibbi hadihi. Maka cintailah ini nih. Berarti Fatimah awalnya juga nggak suka sama Aisyah. Dengan ya kadangkala sebenarnya Fatimah mungkin suka, tapi karena dikompori sama grup yang sebelah itu, maka akhirnya dia juga nggak suka. Fa'ahibbi hadi, kalau begitu cintailah yang ini. Menunjuk kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahi jamaah, mereka menuntut keadilan. Yang pertama yang dituntut, mereka menuntut keadilan cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adil dalam pembagian bermalamnya, dalam pembagian rizki kepada istri-istrinya. Yang tidak bisa beliau lakukan adalah pembagian cinta secara adil. Nggak bisa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, hadza qismi fima amlik. Ini pembagian yang aku miliki, ya Allah, yang aku bisa lakukan. Jangan celah aku dengan sesuatu yang aku tidak memilikinya. Masalah hati. Jadi dia nggak bisa dipaksakan jamaah. Dan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang lainnya bahwa nggak pernah wahyu turun ketika Nabi SAW bersama istrinya dalam selimut istrinya, kecuali dalam selimut Aisyah radhiyallahu taala anha. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Jadi ada sebuah keistimewaan Aisyah yang itu ada dalam pandangan Allah Jalla Jalaluhu.
Sehingga Jibril kirim salam sama Aisyah radhiyallahu taala. Jadi bukan karena Nabi mencintai Aisyah itu hanya karena ya Aisyah cantik, Aisyah perawan, bukan. Tapi ada keistimewaan Aisyah yang membuat Jibril kirim salam buat Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqamat, lalu setelah mendapat jawaban itu Fatimah langsung berdiri. Faqamat fakharajat, dia keluar. Fahaddatsathum, dia cerita kepada istri-istri Nabi yang lainnya. Faqulna ma aghnaiti anna syai'an. Kau enggak ada gunanya buat kita. Ini kata mereka. Ma aghnaiti anna syai'an. Kamu enggak ada gunanya buat kita. Farji'i ilaih, balik lagi sana. Wah, ini benar-benar dongkol. Balik lagi. Apa katanya? Fatimah qalat wallahi la ukallimuhu fiha abada. Demi Allah, aku nggak akan berbicara kepada Nabi SAW tentang Aisyah lagi selama-lamanya, nggak akan. Kenapa? Karena Fatimah harus mencintai apa yang dicintai oleh ayahnya, oleh Nabi SAW. Sudahkah kita mencintai? Muncul kelompok sekarang yang menjelek-jelekkan para sahabat, yang mencaci maki Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Orang-orang Syiah yang mereka mengaku mencintai Ahlul Bait. Mereka mengatakan bersambung sampai kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, wa Fatimah tuhibbu Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Fatimah mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya orang-orang Syiah ini benar-benar pendusta. Mereka mengaku mencintai Ahlul Bait. Tapi lihat bagaimana Ahlul Bait, bagaimana Fatimah diperintahkan. Nabi mengatakan fa'ahibbi hadhihi. Engkau cintai dia. Dan Fatimah pun mencintai Aisyah radhiyallahu taala. Istri-istri Nabi adalah ummul mukminin, ibunda kita. Nah, fadhal jemaah.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Baik, akhirnya mereka mengutus orang lain. Yang diutus adalah Zainab bintu Jahsh. Zainab ini termasuk ya dari istri-istri Nabi yang setara lah dengan Aisyah. Dia dari Quraisy dan Zainab juga cantik, muda, baik, suka membantu orang, suka sedekah. Aisyah menceritakan Zainab ini orangnya baik sekali. Cuma satu masalah Zainab ini. Aisyah tahu Zainab itu kadang-kala cepat marah dia. Tapi kalau marah pun dia cepat dingin lagi. Itu yang masalahnya di Zainab. Aisyah cerita. Makanya kenapa yang dikirim Zainab? Karena Zainab bisa ngomong. Kalau suruh ngomong pintar Zainab. Maka dikirim sampai ke sana, minta izin kepada Nabi SAW untuk masuk, dikasih izin. Faqalat lahu dzalika, lalu dia mengatakan apa yang dikatakan oleh Fatimah, bahwasanya istri-istrimu itu menuntut keadilan kepadamu. Keadilan tentang cinta, enggak mungkin jemaah. Rasulullah SAW kalau ditanya siapa yang paling dicintai, Nabi mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Kemudian karena Nabi tidak menanggapin, Zainab akhirnya mencaci maki Aisyah. Artinya kamu nih penyebab. Wa waqa'at fiya Zainab tasubbuni. Dimaki, dicaci. Aisyah diam, tidak menjawab. Ini bagaimana seorang suami menghadapi istrinya sedang berantem. Istrinya berantem. Nabi ada di situ. Yang satu mencaci maki Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah diam, tapi dia ngelirik ke Nabi SAW. Ana dikasih izin nggak? Ana mau jawab nih. Nah, di sini Aisyah radhiyallahu taala anha punya adab, punya etika. Dia tidak ingin majelis itu menjadi majelis yang kacau dengan ributnya dua istri ini, sedangkan Nabi SAW ada di tengah-tengah mereka. Maka Aisyah ngelihat, boleh nggak aku jawab? Hal ya'dhanu lin Nabi SAW? Apakah Nabi ngasih izin kepadaku? Falam azal hatta araftu anna Nabi SAW la yakrah an antasir. Sampai akhirnya aku lihat, oh nggak apa-apa aku. Di riwayat lain malah dikatakan engkau mau balas-balas nih sekarang. Di situ fawaqatu fi Zainab. Maka aku mencaci Zainab. Aku ngomong sama Zainab, falam anshab an athkhantuha ghalabatan. Sampai nggak lama aku sudah ngalahkan Zainab. Itu Zainab dikatakan dalam riwayat lain hatta jaffariquha, sampai kering Zainab gak bisa ngomong. Antum tahu kalau orang lagi caci maki ya, wah saling ngomong. Ini Zainab kering gak bisa ngomong. Dikalahkan sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu wajah Nabi berseri-seri. Beliau tersenyum sambil mengatakan ama innaha ibnatu Abi Bakar. Dia nih anaknya Abu Bakar. Kan ngomongnya cucunya Abu Quhafa kan. Ketika awal kan tidak menyebut putrinya Abu Bakar. Mereka nyebutnya cucunya Abu Quhafa. Di situ Nabi SAW ingin menyebut dan dia ini putrinya Abu Bakar. Untuk menunjukkan ada kesamaan dengan ayahnya dalam akhlaknya, dalam perilakunya, dalam kebaikannya. Maka seperti itu jemaah. Jadi antum kalau nikah lagi, jangan dipikir adem ayem. Masya Allah. Di rumah Nabi SAW mereka berantem. Ya bukan berantem pakai tangannya, pakai mulut mereka. Saling memaki, mencaci. Itu ternyata sesuatu yang wajar di antara para istri sebenarnya. Kalau antum tidak mampu untuk memanage konflik ini, jangan nikah lagi. Karena kejadian di Jemberin, anak punya teman cerita dia.
Dia nikah lagi nggak ngomong sama istrinya. Kan nggak harus izin istri, Ustaz. Oh. Dalilnya sudah pinter jemaah. Ini. Tapi prakteknya nggak pinter dia. Dia nggak ngomong sama istrinya, dia sembunyikan istrinya yang kedua ini. Suatu hari dia naik mobil sama istri yang keduanya di kampus sana. Jalan di kampus, istri keduanya ini kepingin beli cilok. Turunlah istri keduanya. Dia lagi nunggu istrinya beli cilok, tahu-tahu ada yang nabrak mobilnya. Waduh, dia. Siapa nabrak? Dia mau marah nih. Dilihat istri pertamanya jemaah. Itu dia anak, dia cerita sama anak tidak turun dari mobil. Dia nabrak istri pertamanya ini, Masya Allah, tinggi besar. Istri keduanya kecil, itu dijambak-jambak, diunting-unting di depannya pembeli cilok itu, penjual cilok. Dia di mobilnya diam. Ini dilihat orang jemaah. Anak tidak kuat. Anak bingung ngapain sudah. Akhirnya yang misah itu orang kampung. Suaminya diam aja. Akhirnya sudah habis jambak-jambakan, istri keduanya naik ke mobil. Anak minta diantarkan ke orang tua anak. Diantarkan orang tuanya di kampung sana. Akhirnya sang suami 3 hari tidur di hotel. Enggak berani pulang ke istri kedua, wala istri pertama sudah. Allahu Akbar jemaah. Ya, ceritanya sampai di situ. Entah berlanjut atau gimana, wallahu a'lam bishawab. Tapi tadi ada suami-suami yang tidak memiliki kemampuan memanage konflik keluarga, sehingga yang ada ribut selalu di rumah tangganya. Akhirnya sang istri minta cerai, yang ini minta cerai, sampai kadang-kala dia yang awalnya punya istri 3, akhirnya istri 1 pun nggak punya, semuanya kabur dari dia. Tapi ada orang yang tidak, yang Allah berikan taufik kepada dia, sehingga dia bisa memanage keluarganya tersebut. Jadi bukan sekedar ilmu jamaah. Karena Allah ketika mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu, itu bicara tentang keadilan. Ada orang yang ilmu agamanya Masya Allah, jangan ditanya dia, mungkin profesor, tapi dalam memanage konflik keluarga nggak bisa. Ada yang seperti, bahkan ada ustadz di Surabaya cerita, Ustadz, ana ini rumah ana jadi tempat pengaduan istri-istrinya ya yang sudah profesor. Karena ternyata ada suami-suami yang tidak layak. Ya sudah, kalau memang tidak mampu, cukupkan diri dengan 1. Sabar dengan yang 1, diopeni, dirawat, insya Allah diberkahin sama Allah SWT. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan yang masuk. Apa boleh kita ketahui di majelis yang di sini dikisahkan tentang ibunda kita orang Islam, Ummul Mukminin, dan kita sedang kajian adab? Ya, kalau bicara ketawa, yang penting tidak berlebih-lebihan. Rasulullah SAW kan kala bermajelis dengan para sahabatnya dan mereka menyebutkan sesuatu, para sahabat ketawa, Rasulullah SAW tersenyum aja di antara mereka. Jadi sejatinya yang penting tidak berlebih-lebihan, ketawa sampai nggak bisa balik lagi mulutnya gitu kan. Jangan. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana cara melatih agar senantiasa jiwa ini sadar akan pengawasan Allah? Karena seseorang sering melakukan maksiat di dalam kesendirian, terus taubat, dan kemudian bermaksiat kembali dan bertobat, kemudian terjatuh lagi. Tolong diberikan nasihat antum, Ustaz. Barakallahu fikum. Wallahi jamaah, Rasulullah SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam itu khata', banyak melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang melakukan dosa adalah orang yang bertobat. Sekarang bagaimana kita berusaha untuk terhindar dari dosa, menyelamatkan diri kita dari dosa? Jiwa kita ini senantiasa membisikkan keburukan, ditambah iblis yang gak berhenti menggoda kita. Bisa kita menundukkan jiwa kita. Antum tahu yang namanya burung elang,
pernah lihat burung elang di tangannya orang? Burung elang yang biasanya terbang tinggi, jauh, tempatnya di pohon-pohon yang tinggi atau di tebing-tebing yang nggak bisa dicapai oleh manusia. Tapi antum bisa melihat dia ada di tangan orang. Disuruh terbang-terbang. Disuruh nangkep kelinci, dia tangkap kelinci, dia balik lagi ke tangan tuannya. Kenapa itu bisa terjadi? Para ulama mencontohkan jiwa pun seperti itu. Jiwa yang biasanya ingin berontak, ya ingin lari, ingin kabur. Ketika dididik, ditempa, diajarin, dilatih, akan jadi seperti burung apa jemaah? Burung elang tadi itu jemaah. Seperti burung elang tadi. Maka butuh antum mendidik, menahan diri dari melakukan dosa, ditahan. Ketika keinginan berbuat dosa itu datang dalam kesendirian, antum tinggalkan kesendirian, antum datang ke rumah Allah. Ketika yang membuat antum melakukan dosa adalah HP antum, tablet antum, tinggalkan tabletnya, antum datang ke rumah Allah SWT. Hanya perlu dilatih, dibiasakan. Lama kelamaan jiwa itu jadi jiwa mutmainnah. Bahkan kesenangannya itu berada dalam ketaatan. Bagaimana ada orang-orang yang Masya Allah ketika tertidur di pagi hari, tidur malam hari sampai azan subuh, dia sholat subuh, habis sholat subuh dia menyesal, kenapa? Aku nggak sholat malam tadi, aku nggak sholat malam. Padahal sholat malam itu sunnah, nggak wajib. Tapi kenapa dia menyesali nggak bisa sholat malam? Karena jiwanya sudah berada di sana. Tapi ada jiwa yang biasa melakukan dosa, bahkan melakukan dosa sampai tingkat dia meremehkan dosa. Karena dia terbiasa. Jadi antum butuh latihan sekarang, melatih jiwanya, menghadirkan kebesaran Allah. Tadi orang kalau terhindar dari dosa jemaah, perlahan-lahan hatinya akan bersih insya Allah, dan semoga Allah menjaga dia. Banyak-banyak berzikir. Orang yang lisannya berzikir insya Allah jauh dari dosa. Karena zikrullah itu termasuk hisnun mani', termasuk benteng yang sangat kokoh. Yang Rasulullah SAW atau Nabi Nabi Yahya ibn Zakaria memberikan contoh bahwasanya permisalan orang yang berzikir kepada Allah seperti seorang yang dikejar-kejar oleh musuh. Kemudian dia masuk ke benteng yang kokoh, ditutup benteng itu, dia selamat dan musuhnya tidak bisa masuk. Fakadzalika dzikrullah. Begitulah zikrullah. Ketika orang mengingat Allah, maka syaitan insyaallah akan menjauh dari dirinya. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana mewujudkan cinta kita pada Nabi Muhammad sampai akan kehidupan kita, sampai akhir kehidupan kita. Yang pertama, cara mencintai Nabi SAW, antum tulis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum di sini tidak bersalawat kepada Nabi Alaihi Wasallam. Jadi sebuah tanda cinta yang ya kalau bisa disebut yang minimal lah. Ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, engkau bersalawat buat Nabi Alaihi Wasallam. Di sini kau tidak berselawat kepada Nabi SAW, maka banyaklah berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk antum. Ini mahasiswa nih, anak kasih nasihat. Antum perlu menghitung berapa kali sih antum salawat buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari. Antum ketika antri makan, manfaatkan waktu untuk berselawat. Kita ini mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi salawatnya sedikit buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajari tentang Nabi SAW. Tak kenal maka tak sayang. Kita ini mengkaji tentang al-adabul mufrad, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan adab Rasulullah SAW dalam rangka untuk mewujudkan cinta kita kepada Nabi SAW. Ketika sudah kenal, amalkan. Dan wallahi jamaah, gimana kita tidak mencintai Rasulullah SAW? Kalau antum dalam kondisi gempa atau dalam kondisi terseret banjir, lalu ada satu orang yang melemparkan tali kepada antum, atau dia berenang ke arah antum, memegang antum, menyelamatkan antum dari tenggelam. Pertanyaannya,
setelah antum selamat, sampai kapan antum akan mengingat orang itu? Sampai mati. Antum akan selalu mengatakan, ya Allah, sama anaknya antum akan cerita, Abah dulu hampir tenggelam nak, tahun sekian, Abah itu terjadi banjir, terseret, alhamdulillah ada fulan yang nolong Abah, dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Abah nak. Bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau diutus menyelamatkan kita dari api neraka? Apa kita tidak mengingat Nabi Alaihi Wasallam? Hidup kita nih karena Nabi yang ngasih tahu jalan menuju Allah Jalla Jalaluh. Kalau untuk diselamatkan dari banjir, dari tenggelam aja kita mengingat orang itu, bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengorbankan semua yang beliau miliki? Beliau dilemparin batu sampai berdarah-darah kakinya. Di perang Uhud terluka, patah gigi beliau, berdarah-darah wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk siapa? Untuk kita jemaah. Lalu kita biasa-biasa aja, jarang mengingat Nabi Alaihi Wasallam. Tiap hari antum ingat Nabi Alaihi Wasallam. Maka semoga dengan demikian kita tahu betapa besarnya peran Rasulullah SAW menyelamatkan kita. Barakallahu fikum. Salah satu adab murid ketika talabul ilm ada duduk bersimpuh. Kami sudah praktekkan itu, tetapi kami kadang tidak kuat duduk bersimpuh terlalu lama, Ustaz. Sehingga kami duduk bersila di hadapan Ustaz. Bagaimana Ustaz tentang ini? Nggak ada masalah, jemaah. Artinya ada kajian-kajian yang khusus. Ada waktu-waktu yang tidak lama antum menghadap Ustaz antum. Seperti kejadian Jibril alaihissalam ketika duduk menjumpai Nabi alaihissalam. Jadi ketika antum berduaan dengan Ustaz antum bersila, antum jangan bersila. Artinya antum mau konsultasi nih. Mungkin cuma ya 5 menit, 10 menit. Jibril alaihissalam berapa menit sih ketika berkonsultasi dengan Nabi SAW? Ketika mengatakan akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anis sa'ah. Tidak lama. Artinya ada adab-adab yang antum jaga. Tapi ketika seperti ini, silahkan, nggak ada masalah insyaallah. Apalagi ustadznya ada di atas. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, bagaimana adab seorang muslim terhadap rumah Allah? Karena sering dilihat seorang masuk masjid dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Naam jamaah, kita kadang-kala lupa. Maka berusahalah antum yang sudah punya ilmu, yang sudah belajar, ketika keluar dari masjid baca doa. Kita tuh biasanya kalau baca doa insya Allah keluarnya pakai kaki kiri. Ketika kita masuk masjid berdoa insya Allah masuknya dengan kaki kanan. Karena apa? Karena antum ingat. Tapi kalau orang lupa baca doa, masuknya pun akan lupa. Kiri atau kanan, apalagi lagi ngobrol sama sohibnya ini itu. Maka apa yang dikatakan oleh akh ini penting sekali. Ana pun kadang-kadang lupa. Maka berusaha untuk saling mengingatkan. Jadi mau masuk masjid, bagi mahasiswa yang sering masuk masjid, ada adabnya, ada etikanya. Ini bukan rumahnya Ustadz Arifin. Ini bukan rumahnya STDI, ini rumahnya Allah Jalla Jalaluh. Bukan hanya di masjid ini, tapi di masjid manapun, di rumah Allah manapun, usahakan kita untuk masuk dengan kaki kanan sambil berdoa dan keluar dengan kaki kiri juga sambil berdoa. Barakallahu fikum. Ustadz, bagaimana cara mengatasi, menghilangkan rasa bosan kepada pasangan? Pada istri, karena anak orangnya gampang bosan. Allah, jangan. Ana mau minum dulu coba ini. Bismillah. Jamaah rahimakumullah, orang gampang bosan ini biasanya kurang bersyukur. Pernah antum bosan makan nasi? Pernah antum bosan ya Ustaz, ana ini bosan makan, kepingin 7 hari nggak makan, capek, nggak ada. Karena antum merasa butuh.
Satu kebutuhan yang antum nggak bosan. Sekarang bagaimana antum supaya tidak bosan sama istri? Yang pertama, tundukkan pandangan antum. Orang bosan ini kadangkala disebabkan matanya jelalatan. Betul, keranjang ya. Lihat sana, lihat sini. Antum ketika bisa jaga pandangan antum, antum tidak melihat kecuali yang dihalalkan. Ketika antum sampai ke rumah antum, antum akan lihat istri antum, Masya Allah, orang yang paling cantik. Tinggal sekarang bagaimana juga istri antum diajarin untuk bersolek, berdandan, berrias. Karena ada wanita yang memang membosankan suaminya. Kenapa? Karena bajunya nak ganti-ganti. Dia bosan ya mah. Ini daster. Makanya kalau antum lihat bosan sama daster istri antum, antum ambil, antum bikin serbet. Udah. Supaya nggak dipakai lagi sama istri. Soalnya ada memang wanita-wanita yang suka dengan pakaian itu, suka hanya untuk dirinya sendiri, suaminya nggak suka. Dan terkadang ada suami yang tidak ngomong, nggak pernah ngomong sama istrinya. Kasih tahu istrinya, sampaikan. Antum kalau bosan sama istri mungkin bisa tiap hari belikan baju baru. Pakai baju inilah, masa pakai baju itu terus. Artinya istri pun harus ya merubah penampilannya. Dan alhamdulillah sekarang kita lihat ini tugas suami, artinya suami ini membelikan sesuatu buat istrinya supaya istrinya merubah penampilannya. Pamannya istrinya dibelikan lipstik warna pink, besok belikan lipstik warna hijau. Kan antum bosan sama yang pink, apa kayak yang hijau? 2 pekan antum lihat istri antum biasa. Biasa. Karena sesuatu itu jadi cantik karena jarang dilihat, jam. Tapi ketika tiap hari dilihat, lihat. Aduh, kata dia. Oh kayak gini, kayaknya nggak biasa, jemaah. Dan ini umum, jemaah. Apa saja, bukan hanya istri. Motor, mobil, jam, HP, apa saja yang belum antum miliki, antum melihatnya tidak dalam rupa asli. Antum motor lah, lihatlah. Orang beli motor, Masya Allah. Dia beli motor yang dia inginkan, dia tabung selama 20 tahun nabung beli motor. Motornya dia dapat, tiap hari dia mandikan. Dapat 3 pekan, kena hujan nggak dimandikan sama dia sudah. Udah biasa. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan ketika memilih istri, fadfar bidzatid din taribat yadak. Selesai udah. Kalau kau ingin beruntung, yang menjadi tolok ukur ketika kau memilih seorang istri, titik beratnya itu di agama. Bukan di fisik, di agama. Kenapa? Karena agama ini bisa terus ditambah. Sehingga istrimu bisa jadi cantik bukan karena wajahnya yang cantik, tapi karena engkau mencintai dia. Makanya ada istilah cantik karena cinta, ada cinta karena cantik. Orang yang cinta karena cantik, lama-kelamaan hilang cintanya. Yang cinta karena cantik, karena mau tidak mau tadi, dia melihat istrinya biasa aja, udah. Karena sudah dia miliki. Bahkan semakin hari istrinya semakin tua. Tapi yang cinta, yang cantik karena cinta, Allahu Akbar. Antum baca tuh kitabnya, ini yang mahasiswa, ada kitab berbahasa Arab, judulnya Wahyul Qalam, punyanya Ar-Rafi'i. Itu juga untuk berlatih bahasa Arab, untuk mengembangkan bahasa Arab antum. Itu judulnya pembahasan Qubhun Jamil, buruk tapi cantik. Buruk fisiknya tapi dia cantik, jamaah. Barakallahu fikum. Nah, ini pertanyaan terakhir, jamaah. Assalamualaikum Ustaz, jika kita dapat warisan, afdolnya diapakan? Jazakallah khair. Kalau antum dapat warisannya dibagikan. Warisan ini, jamaah, Allah menyebutkan tentang warisan. Secara khusus manusia itu cinta dengan harta. Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jam. Cinta dengan harta, cinta mati.
Urusan warisan, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kalian tuh makan warisan kadangkala lupa halal haram. Maka ketika antum dapat warisan, antum cek dulu benar ini hak antum semuanya. Kalau ternyata benar itu hak antum, yang pertama nasihat ana, berbuat baiklah buat orang tua antum. Antum keluarkan berapa dari yang antum milikin untuk bangun masjid, untuk bangun sumur, pahalanya buat orang tua antum. Yang kedua, kalau antum belum berhaji, niat berangkat haji, daftar haji. Setelah daftar haji, daftar umroh mungkin, ya antum silahkan untuk hal-hal yang baik. Tapi karena warisan itu halal buat antum, antum lakukan untuk modal usaha, untuk disedekahkan. Tapi nasihat ana tadi, berbuat baik buat orang tua, kemudian bersedekah, berangkat haji, daftar haji. Karena sekarang orang yang mau berangkat haji itu harus menanti sampai 15 tahun jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sebelum ditutup, untuk mahasiswa yang malam ini ada ujian sama Anda, insyaallah ujian mulai jam 8 ya. Jam 8 nanti kita di masjid jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.